Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Muhammad dari Prodi Sistem Komputer Universitas Riau Raya. Yang dimana sekarang saya sedang melakukan penelitian skripsi yang dimana judul skripsi saya adalah Sistem Telemetri Kebocoran Gas menggunakan node MCU dan GVS G-Neo 6M versi 2 berbasis Internet of Things. Nah, fungsi alat ini diantaranya adalah jika terjadi kebocoran gas, maka alat ini akan mengirimkan lokasi terkini melalui Google Maps yang ada di Android kita. Baik, langsung saja kita menuju apa saja yang komponen yang kita gunakan dalam prototipe ini. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa aja yang saya gunakan untuk membuat sistem telemetri kebocoran gas. Yaitu yang pertama adalah node MCU ESP8266 sebagai microcontroller yang saya gunakan di sini. Kemudian modul GVS G-Neo 6M versi 2 sebagai pembaca lokasi. Kemudian sensor DHT11 sebagai pembaca suhu dan kelembaban. Kemudian sensor MK2 sebagai pembaca gas dan LCD ukuran 20x4 sebagai penampil dari nilai DHT11 dan MP2. Di sini juga ada buzzer sebagai peringatan. Kemudian di sini ada fan DC 12 volt dan di belakangnya ada pump DC. Kemudian di sini saya menggunakan modul relay 2 channel untuk menyalakan pump DC serta fan DC ini, menggunakan kipas dan pompa. Kemudian di sini ada step down karena input yang saya gunakan ini bertegangan 12 volt, sedangkan node MCU yang saya gunakan ini hanya membutuhkan 5 volt. Jadi saya menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt menggunakan modul step down. Oke. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya, yang dimana nanti ketika sensor DHT11 ini membaca suhu yang sudah saya tentukan, maka maka pompa akan menyala, buzzer juga akan menyala, lampu LED juga akan menyala sebagai tanda peringatan. Dan juga ketika sensor MK2 yang saya gunakan ini membaca gas dengan yang saya tentukan nilainya itu, maka kipas akan menyala untuk mengedarkan kandungan gas yang ada di ruangan tersebut. Baik, supaya alat ini bekerja sesuai dengan saya harapkan, maka saya membuat program menggunakan software Arduino IDE. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Di sini saya menggunakan software Arduino IDE. Pertama kita bukan boardnya untuk ESP8266 di sini. Karena saya menggunakan node MCU ESP8266. Yang dimana di sini ada library untuk modul GVS, yang kedua untuk library LCD, yang ketiga untuk ESP-nya, yang keempat untuk aplikasi Blink, kemudian untuk DHT11. Nah, di sini adalah DHT tipenya karena yang saya gunakan DHT tipe 11. Kemudian buzzer saya tempatkan di pin 16, DHT-nya di pin 2. Di sini saya menggunakan relay 2 channel. Yang channel pertama itu di 5 atau pin 14, kemudian channel yang keduanya di pin 15 atau D8, kemudian LED di pin 0 atau D3, kemudian sensor gas MP2 di A0. Nah, di sini widget map itu untuk menampilkan titik lokasi di aplikasi linknya. Dan di sini adalah variabel
LCD 20 kali 4 dan di sini variabel untuk DT11. Nah, di sini RX pin dan TX pin dari modul GPS GN6M yang dimana RX-nya itu di pin 12 dan TX-nya di pin 13. Lanjut, di sini ada char out yang dimana ini adalah token Blink. Waktu pas pertama kita membuat project awal dari aplikasi Blink, maka aplikasi Blink akan memberi kita token untuk mengkonekkan node MCU dan aplikasi Blink. Dan ini adalah SSD WiFi yang saya gunakan dan passwordnya. Unsigned move index adalah untuk menampilkan titik lokasi terjadi kebocoran gas di aplikasi Blink, karena saya menggunakan 3 lokasi karena itu saya menggunakan 3 variabel. Kemudian coba latitude sama juga ini adalah hasil pembacaan dari modul GPS. Saya juga membuat 3 variabel dan di sini string guna untuk mengirim lokasi terkini dari pembacaan modul GPS yang saya gunakan. Yang dimana nanti modul GPS itu akan mengirimkan link ke email smartphone kita dan ketika diklik akan menuju ke aplikasi Google Map untuk menampilkan rute titik lokasi kebocoran gas. Masuk ke point setup, di sini saya menggunakan Stripe Begin 9600 dan di sini SS itu adalah penamaan untuk modul GPS saya dan di sini ada DHT Begin. Kemudian MQ2 sebagai inputnya, outputnya buzzer, OLED, relay 1 dan relay channel 2. Jadi kita di sini saya menginisiasikan relay pas pertama memprogramnya itu dalam keadaan off, yang dimana relay high itu adalah relay off. Kemudian blink begin untuk masuk ke blink load. Dan di sini LCD. Setelah itu masuk ke blink notify, yang dimana ketika saat kita waktu pas pertama menyalakan node MCU yang terkoneksi dengan blink dan WiFi, maka Blink akan memberikan notifikasi selamat datang. Masuk ke void temperatur, di sini untuk variabel DHT11 yang dimana jika if temperatur lebih dari 35 derajat Celcius, maka serial pin akan menampilkan suhu panas dan Blink notifikasi akan memberikan notifikasi suhu panas. Kemudian relay 2 ini saya namakan relay 1 akan menyala, yang dimana nanti pompa akan menyala untuk menurunkan suhu yang terlalu panas. Kemudian LED di sini akan menyala, buzzer juga menyala, dan LCD akan menampilkan suhu panas dan mengirim lokasi. Selanjutnya blink email. Nah, di sini blink email bertujuan untuk mengirimkan link yang dibaca oleh modul GPS, yang dimana nanti akan dikirim melalui link email ke email smartphone kita, yang isinya adalah link yang dibaca oleh modul GPS untuk dibaca ke aplikasi Google Maps yang ada di smartphone untuk menunjukkan rute di mana letak terjadinya kebocoran gas tersebut. Delay 2 detik, kemudian LCD clear. Nah, di sini LCD jika suhu kurang dari 35, maka relay 2 ini akan off atau high. Kemudian LED-nya low, mati atau off, kemudian buzzer juga sama off. Nah, di sini ada virtual blink, virtual grid V3 untuk temperatur karena saya hanya menggunakan untuk suhu saja. Di sini gunanya untuk interface untuk aplikasi Blink dan DHT11 dan delay selama 500 yang dimana 500 itu setengah detik, maka setiap 500 second ini 500 ini delaynya setengah detik akan terus membaca berulang-ulang. Masuk ke void sensor gas. Sensor gas analog MP2, LCD-nya akan menampilkan gas dan VVM. Masuk ke if sensor gas.
Jika sensor gas yang dibaca lebih dari 350 ppm, maka blink akan menampilkan notifikasi gas deteksi. Digital read dan relay di sini, relay channel pertama itu saya menggunakan untuk kipas akan menyala, LED akan menyala, buzzer akan menyala, dan LCD akan menampilkan gas bocor dan kirim informasi. Sama seperti untuk di data sebelah, di sini juga ada blink email, alamat email saya, ini subjek lokasi terkini, dan ini string untuk mengirimkan hasil pembacaan dari metode GPS. Delaynya 2 detik, kemudian LCD akan terhapus lagi. Nah, jika sensor gas membaca dari kurang 350 pm, maka serial pin akan membaca gas terdeteksi dan relay akan off, LED off, dan buzzer off. Nah, sama seperti waktu pas di HT11, virtual read yang saya gunakan itu V5 untuk menampilkan kadar gas di aplikasi Blink. Sama juga delay 500, yaitu setengah detik secara berulang akan membaca kondisi gasnya. Ini adalah void lokasinya. Ini ada contoh hasil pembacaan dari modul GPS. Ini untuk lokasi MG2-nya. Kemudian masuk ke void display info, yang dimana void display info ini adalah hasil pembacaan dari modul GPS secara real time waktu nyata. Di sini float longitude dan latitude. Di sini yang saya maksud tadi adalah link, yang dimana nanti Google Map modul GPS ini akan mengirimkan hasil pembacaannya itu dari latitude dan longitude serta link untuk membuka aplikasi Google Map yang ada di Android kita. Nah, jika gagal maka lokasian available atau tidak terbaca, kemudian akan melakukan blink. Lanjut ke void log, blink run, timer run, temperatur, sensor gas, lokasi di atas 11, lokasi kedua, display info. Di sini adalah untuk awal pembacaan modul GPS. Jadi saya taruh di void log. Baik, itu program yang saya gunakan untuk mengatur alat ini. Baik, sekarang saya akan mencoba alat saya yang sudah tadi saya program juga, yang dimana sensor gas MK2 ini akan menyalakan kipas ini jika sensor gas ini membaca nilai lebih dari 350 ppm. Kemudian sensor di HT11 ini akan menyalakan pompa jika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, dan ini adalah blink yang saya gunakan sebagai monitoring dari jarak jauh, yang dimana saya di sini menentukan lokasi 3 lokasi. Yang pertama itu di Cilegon, kemudian yang kedua di Kampung Citeras, dan ini adalah lokasi terkini yang sedang saya berada sekarang, yaitu di lokasi Pandeglang. Di sini adalah nilai suhu sama seperti di LCD, dan ini juga penampilan dari kadar gas yang dibaca oleh sensor MK2, dan ini ikon notifikasi blink, dan ini adalah ikon email untuk mengirim pesan link lokasi terkini. Baik, kita kembali ke alat. Saya akan mencoba mengetes pembacaan dari gas. Baik, di sini saya mendekatkan gas. Kipas akan menyala jika nilai ppm ini lebih dari 350. Baik, kipas menyala dan LCD menyala. Nah, suhu akan kipas menyala, LED menyala, ini menyala, suhu normal, dan di sini di aplikasi blink ada notifikasi gas terdeteksi.
Baik, kemudian kita masuk ke email, yang dimana tadi email mengirimkan lokasi secara real time dari sensor MK2. Nah, dalam email ini ada link yang dikirim oleh mode MCU. Mari kita buka. Nah, masuk ke aplikasi Google Maps. Nah, oke. Nah, oke. Titik merah ini adalah lokasinya. Oke. Nah, titik merah ini adalah hasil pembacaan dari modul GPS ini. Nah, dan ini adalah lokasi kebocoran gasnya. Oke, saya akan menaikkan suhu di sini 33 ke 35 supaya pompa bisa menyala. Terus naik. Sudah mendekati 35, suhu panas, dan kita akan cek email. Nah, lokasi DAT11 yang dimana saya sudah menyetingnya. Nanti kita buka. Maka di sini adalah lokasi DHT11-nya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cara kerja alat ini sedikit. Jadi kurang lebihnya alat ini berfungsi dan tujuannya itu untuk memonitoring kebocoran gas, khususnya di kompor gas yang ada di dapur. Nah, kenapa saya menambahkan sensor DHT11 ini? Karena sensor DHT11 ini untuk membaca suhu yang ada di sekitar regulator atau dari kompornya itu diperuntukkan jika suhunya melebihi nilai yang saya tentukan tadi itu 35 derajat Celcius, gunanya untuk meminimalisir terjadinya apabila nanti si sensor MG gas ini membaca gas dan suhunya panas, maka diiringi untuk meminimalisir terjadinya ledakan karena suhu panas ini yang ada di ruangan itu. Makanya saya menambahkan untuk monitoring suhu yang ada di dekat kompor itu menggunakan DHT11. Jadi alat ini hanya akan mengirimkan lokasi ketika terjadi kebocoran gas yang dibaca oleh MP2 dan suhu panas yang dibaca oleh DHT11. Nah, jadi ketika kita tidak ada di rumah, kita bisa melihatnya dari smartphone yang ada di aplikasi Bing ini. Kita dapat monitoring lewat sini. Ada suhu yang berapa, kadar gasnya berapa, dan lokasinya di mana saja. Ya kurang lebih seperti itu yang saya buat untuk melengkapi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.